Jadi itu saya pikir kesalahan KPU sendiri. Kenapa KPU menempatkan datanya itu di server Alibaba? Jadi seharusnya kalau data sepenting itu, ya, data pemilu kan sangat penting, dan itu menyangkut kemerdekaan setiap warga negara, ya. Seharusnya itu dibuatkan data center sendiri, ya, oleh anak negeri sendiri, dan tidak bisa diakses oleh asing gitu, ya. Asing itu kan pasti ingin mencampuri karena mereka punya kepentingan, apalagi di negara seperti Indonesia, banyak tambangnya, banyak sekali sumber ekonomi lainnya, kehutanan dan lain sebagainya. Pasti mereka ingin masuk dan menguasai. Lah ini datanya kok ditaruh di Cina gitu, ya. Berarti menurut analisa Bapak, hasil pemilu sekarang ini ada melibatkan pengaruh asing? Asing pasti punya kepentingan untuk memiliki akses terhadap penguasa terpilih, terhadap presiden terpilih. Karena kalau punya akses terhadap presiden terpilih, maka dia bisa mendapatkan keuntungan, baik keuntungan politik ataupun keuntungan ekonomi, gitu ya. Di awal Orde Baru misalnya, Amerika itu sangat berkepentingan untuk memiliki akses terhadap presiden Indonesia. Dia menjalin hubungan dengan Soeharto, dan kemudian dia mendapatkan tadi kepentingan ekonomi itu, Freeport dan lain sebagainya, banyak sekali. Banyak sekali keuntungan ekonomi yang didapat dari rezim Orde Baru yang quote unquote, ya, dikuasai mereka. Dikuasai berarti dalam arti bahwa dia bisa dipengaruhi. Nah, kita lihat Jokowi selama pemerintahannya semakin mesra dengan Cina. Berapa kali dia berkunjung ke Beijing, kan? Dan setiap berkunjung ke Beijing pasti ada sesuatu yang diuntungkan, ya, dari kunjungan Jokowi itu. Dan keuntungan itu terbesar oleh Cina. Kita lihat misalnya tambang di Morowali, ya kan? Industri mobil listrik, motor listrik Cina itu sangat diuntungkan oleh tambang yang bisa mereka keruk di Morowali, ya. Mayoritas baterai mobil dan motor Cina itu dihasilkan dari tambang di Morowali itu. Dan menurut ahli tambang, kita sangat dirugikan. Seharusnya kan kalaupun ada penggalian di sana, Indonesia kan harusnya dapat keuntungan terbesar dong, ya kan? Seharusnya begitu. Yang puncaknya adalah kalau bisa membuat baterai sendiri, misalnya baterai untuk mobil, untuk motor. Ini kan tidak. Ini kan mentahnya sendiri langsung dibawa ke sana, dan dan mereka dapat dengan sangat murah gitu, ya, dengan sangat murah. Ada pengamat yang mengatakan, ya, kita paling diuntungkan 5%. 5% saja, 95% didapatkan oleh Cina. Itu belum lagi karyawan, pekerja di pertambangan itu mayoritas Cina. Didatangkan dari Cina, bukan Cina, ya, bukan Cina yang di sini, bukan Cina keturunan, tapi didatangkan langsung dari RRC. Dan kalau kita lihat berita-berita, ada kesenjangan gaji antara karyawan yang datangkan dari RRC dengan mereka yang lokal, artinya dari Jawa, dari Sumatera gitu, ya. Lebih dari sepertiganya. Jadi kalau misalnya gaji orang kita di pertambangan itu katakanlah 10 juta, maka yang dari Cina itu bisa 30 juta, 40 juta. Dengan posisi yang sama. Banyak beritanya, silakan dicari, ya. Nah, itu kebodohan. Kenapa bisa bodoh seperti itu, ya? Karena pemerintahnya sudah dikuasai itu tadi, ya. Presiden Jokowi itu sudah dikuasai sama siapa namanya pemimpin Cina itu? Xi Jinping, ya, Xi Jinping. Jadi apa? Proyek lain misalnya yang kereta cepat itu, ya,
kereta cepat itu teknologinya dari sana, pekerjaannya dari sana, ya kan? Dan harganya luar biasa mahal gitu. Nah, kita semua sekarang jadi berutang ke Cina. Tidak hanya Republik Indonesia, tapi setiap individu Indonesia itu punya utang. Anda itu punya utang ke Cina. Per tahun itu berapa gitu? Per bulan itu sekitar 6 jutaan atau berapa gitu? Kalau misalkan nggak kebayar, Pak, nanti yang bertanggung jawab siapa? Ya kita lihat ada beberapa negara di Afrika itu kan akhirnya dikuasai Cina kan. Itu penjajahan gaya baru seperti itu. Penjajahan secara ekonomi. Ya. Jadi jangan heran kalau nanti kebijakan-kebijakan itu harus lapor ke Beijing dulu. Gitu. Dan kalau tidak salah Cina sudah minta bahwa APBN kita itu menjadi jaminan dari utang itu. Bayangkan, jaminan APBN kita jadi jaminan. Ya kita sudah nggak punya kedaulatan kalau sudah gitu. Nanti sudah diatur sana. Bukan negara merdeka kalau itu. Bukan negara merdeka lagi. Nah, itulah kolonialisme gaya baru ya seperti itu. Ya, kolonialisme yang diatur, ya, kolonialisme yang terjadi karena utang. Ya, jadi jangan salah. Kalau zaman dulu misalnya Belanda menguasai Indonesia langsung dengan militer, zaman ke depan ya kita dikuasai karena kita berutang untuk sesuatu yang sebenarnya manfaatnya nggak jelas juga gitu. Kereta api cepat itu buat apa coba? Ya, Jakarta Bandung itu orang pakai tol juga 2 jam nyampe kalau ngebut. Ya, ngapain juga pakai kereta udah gitu keretanya nggak sampai Bandung. Nah dari pinggir Bandung ke kota Bandung kan lama juga. Jadi kereta cepatnya itu ya nggak cepat juga akhirnya, karena harus pindah kereta kan, bodoh sekali gitu. Pak, Nah itu ya kembali lagi intervensi kepada asing. Pemilu tadi, lantas bagaimana dengan keamanan data masyarakat Indonesia Pak yang sudah masuk di akun Alibaba itu? Ya. Data yang masuk dalam server itu tentu tidak hanya data pilihan si A kemana tidak, tetapi itu data yang sejak awal kita masukkan waktu KPU mendata itu loh. Kan ada Anda juga pasti didatangi ke rumah kan, didata gitu ya. Nah itu dimasukkan ke dalam server. Yang sekarang baru kita tahu bahwa servernya ada di Alibaba. Artinya apa? Artinya Cina punya akses penuh pada data bangsa Indonesia gitu. Itu kan data alamat, nomor telepon segala macam kan waktu itu diminta. Jadi nanti jangan heran kalau banyak iklan-iklan perusahaan Cina itu yang masuk misalnya ke handphone. Kalau misalnya data tiba-tiba kita diminta bayar karena punya utang pinjol padahal kita nggak minjam. Jangan salah, itu bisa terjadi. Karena data handphone kita sudah mereka miliki gitu loh. Jadi kemerdekaan bangsa kita tidak hanya bangsanya yang hilang, tetapi pribadi per pribadinya pun terancam hilang. Itu itu bahaya sekali. Bahaya sekali. Pak, lantas kenapa fakta ini baru terungkap sekarang? Nah, itu kenapa terungkap sekarang? Karena ada kasus ini. Karena ada kasus Sirekap. Terus Indonesia kan punya banyak ahli-ahli IT. Dia bisa melihat servernya ada di mana, data kita itu ada di mana. Dan kalau benar itu data di Cina, itu luar biasa berbahaya. Ya, karena ada di Cina, di Singapura kalau tidak salah kan. Ya, seharusnya sih ada sanksi ya buat KPU ya. Kalau menurut saya ada sanksi karena dia membahayakan tidak hanya kemerdekaan bangsa Indonesia tapi kemerdekaan individu bangsa Indonesia. Tiba-tiba nanti ada perusahaan Cina nagih, loh Anda kan punya pinjol. Terus yang misalnya tidak sama sekali minjam, tiba-tiba punya utang 200 juta, 300 juta, bagaimana nanti? Kan bisa sampai ke situ. Bisa nanti handphone Anda di hack, disadap, dan banyak sekali data-data penting yang terkena. Misalnya Anda punya e-banking atau namanya? M-banking bisa dimasuki. Ya, misalnya Anda punya duit nggak banyak, misalnya 10 juta bisa diambil. Nah, kalau duitnya 10 miliar, ya kan? Bisa gila kita kan? Oke, saya kira itu ya. Silakan ditutup aja ya, mungkin udah lewat waktunya.
absennya ya.